Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Widya Fitriana dalam mata kuliah Agribisnis dan Kewirausahaan. Kali ini masih dalam tema pasar dan pemasaran. Adapun pokok bahasanya antara lain segmentasi pasar, pasar sasaran dan posisi pasar, serta strategi bauran pemasaran. Segmentasi pasar antara lain meliputi proses untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok konsumen. Sedangkan targeting lebih pada proses memilih segmen pasar dan membuat ukuran dari setiap daya tarik pasar. Sedangkan positioning dengan cara membentuk citra atau image di benak konsumen. Nah, konsep STP ini nanti akan bermuara pada marketing mix. Jenis segmentasi yang bisa kita lakukan antara lain segmentasi geografis, demografis, psikografi, dan tingkah laku. Segmentasi geografis lebih pada pembagian pasar menurut variabel wilayah ya, seperti negara, kabupaten, kota, dan lain sebagainya. Sedangkan segmentasi demografi ini membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan umur, jenis kelamin, agama, pendidikan, dan sebagainya. Sedangkan segmentasi psikografi lebih berdasarkan pada karakteristik kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Dan segmentasi tingkah laku berdasarkan pola kebiasaan konsumen, keinginan, sumber daya, dan juga sikap pembelian konsumen. Syarat-syarat segmentasi yang efektif antara lain bisa diukur, bisa dijangkau cukup besar, dan bisa dilaksanakan. Nah, sedangkan untuk pasar sasaran atau targeting ini mencakup kumpulan pembeli dan kebutuhan atau karakteristik serupa yang dilayani oleh perusahaan. Langkah-langkah targeting antara lain mengevaluasi target pasar dan memilih target pasar. Sedangkan positioning merupakan tindakan untuk menciptakan image di pikiran konsumen yang bisa dilakukan dengan cara mengidentifikasi keunggulan bersaing, kemudian memilih keunggulan yang tepat dan mengkomunikasikan posisi yang dipilih. Syarat-syarat positioning yang baik antara lain bisa menguntungkan perusahaan, penting bagi konsumen, bisa dikomunikasikan dan tidak mudah untuk ditiru. Nah, untuk strategi bauran pemasaran atau marketing mix ini kita kenal juga dengan konsep 4P, yaitu product, price, promotion, and place ya. Nah, produk sendiri merupakan segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk bisa memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Nah, produk itu mencakup objek secara fisik, bisa berupa jasa, tempat, organisasi maupun ide. Nah, produk jadi atribut-atribut yang ada pada produk antara lain adalah barang, kemasan, merek, label, pelayanan, dan jaminan. Nah, produk berdasarkan wujudnya bisa berupa barang, artinya produk itu memiliki wujud fisik, sedangkan produk berupa jasa adalah produk yang tidak memiliki wujud fisik ya. Nah, sedangkan berdasarkan konsumen penggunanya ada produk konsumen, yaitu produk yang dibeli oleh konsumen untuk dikonsumsi secara pribadi, sedangkan produk industri adalah produk yang dibeli oleh organisasi tertentu untuk diproses lebih lanjut. Nah, klasifikasi produk konsumen antara lain convenient good. Nah, ini adalah barang yang umumnya dibeli dengan frekuensi pembelian yang tinggi. Sedangkan shopping good adalah barang yang proses pemilihan dan pembeliannya dibandingkan oleh konsumen di antara berbagai alternatif yang ada. Nah, specialty good adalah barang yang memiliki karakteristik yang unik ya. Sedangkan unsold good adalah barang yang tidak diketahui oleh konsumen atau sudah diketahui tapi belum terpikir untuk membeli. Nah, atribut produk antara lain berupa merek, kemasan, label, layanan pelengkap, dan juga jaminan. Nah, sedangkan P yang kedua adalah price atau harga yang merupakan titik temu antara pembeli dan penjual dalam proses transaksi. Nah, harga merupakan unsur dari bauran pemasaran yang bersifat fleksibel ya. Sedangkan hal-hal yang mempengaruhi terhadap harga jual antara lain adalah biaya penuh, yaitu biaya untuk memproduksi barang dan jasa. Sedangkan aspek di luar biaya misalnya selera konsumen, demand dan supply, jumlah pesaing, serta harga jual produk pesaing. Nah, informasi dari biaya penuh ini bisa kita lakukan untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, kemudian untuk mengambil keputusan dalam memasuki pasar ya, kemudian juga memberi perlindungan dari kerugian, di mana informasi biaya penuh ini bisa kita manfaatkan untuk penentuan harga jual, di mana harga jual adalah kumulatif dari biaya penuh dengan laba yang diharapkan.
Sedangkan P yang ketiga adalah saluran distribusi atau place. Nah, ini mencakup kegiatan pemasaran ya untuk memperlancar distribusi barang dan jasa. Nah, hal ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah dan juga memperlancar arus saluran pemasaran. Dalam saluran distribusi ini perlu kerjasama antara perantara atau middleman dan juga distribution channel ya. Ada beberapa tingkatan saluran pemasaran mulai dari saluran pemasaran 0 tingkat sampai saluran pemasaran 3 tingkat ya. Jadi ada beberapa lembaga perantara di antara saluran pemasaran itu baik pengecer, pedagang besar maupun agen. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilih saluran pemasaran. Antara lain pertimbangan pasar, mencakup jenis pasar, jumlah pelanggan, konsentrasi geografis, dan sebagainya. Sedangkan pertimbangan produk misalnya nilai unit produk, perishability, dan juga sifat teknis produk. Untuk pertimbangan perantara misalnya jasa apa saja yang diberikan, keberadaan perantara yang diinginkan, serta sikap perantara terhadap kebijakan perusahaan. Sedangkan pertimbangan perusahaan misalnya sumber finansial, kemampuan manajemen, tingkat pengendalian, jasa yang diberikan oleh penjual, juga lingkungan. Nah, untuk saluran distribusi ini memiliki beberapa fungsi antara lain untuk fungsi informasi, promosi, negosiasi, pemesanan, pembiayaan, fungsi pengambilan risiko, kepemilikan secara fisik, pembayaran, dan juga title. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam identifikasi alternatif saluran adalah jenis perantara apa yang akan kita pakai, berapa jumlah perantara yang akan digunakan, serta syarat dan tanggung jawab dari anggota saluran. Nah, sedangkan P yang terakhir adalah promotion. Nah, ini adalah bentuk komunikasi pemasaran yang berusaha untuk menyebarkan informasi agar dapat mempengaruhi konsumen ya. Tujuan dari promosi ini menginformasikan, membujuk pelanggan, dan juga mengingatkan pelanggan. Sedangkan untuk bauran pemasaran atau promotion mix, nah ini mencakup antara personal selling, kemudian mass selling ya, baik periklanan maupun publisitas, promosi penjualan, public relation maupun pemasaran langsung atau direct marketing. Untuk materi ini Anda bisa menambah pemahaman melalui beberapa referensi yang tertera pada slide. Oke, untuk sesi berikutnya kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.